Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nusallim ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak jamaah Masjid Ar-Rayyan rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabah. Kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum. Kisah mencari kemenangan dengan sebab rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencari kemenangan dengan sebab rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani beserta sanadnya dari Ja'far bin Abdullah bin Hakam bahwa pada peristiwa perang Yarmuk, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu kehilangan sebuah peci miliknya. Ya, Khalid bin Walid ini kalau perang selalu bawa peci. Nah, ya. Ini hilang. Ia mengatakan, "Carilah peciku itu." Namun orang-orang tidak menemukannya. Lalu Khalid berkata lagi, "Carilah peciku itu." Akhirnya mereka mendapatkannya. Ternyata peci itu hanyalah sebuah peci yang telah usang. Lalu Khalid berkata, ketika Rasulullah SAW melakukan umrah, beliau mencukur rambutnya. Maka orang-orang berlomba-lomba untuk mengambil potongan rambut beliau di sekitarnya. Namun aku mendahului mereka dengan mengambil potongan rambut beliau yang masih ada di ubun-ubunnya. Tahalul, potong rambutnya. Pada rebutan. Ya, Khalid ini ngambil di ubun-ubun Nabi. Lalu aku meletakkan potongan rambut itu di dalam peci ini. Tuh, ternyata peci ini ada rambutnya Nabi, pecinya Khalid bin Walid. Setiap perang, itu Khalid itu menang. Jadi Khalid itu kalau perang itu menang terus. Ya. Maka setiap kali aku mengikuti satu peperangan, sedangkan aku membawa peci tersebut, aku mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi ya yang disandarkan ya pertolongan Allah, bukan semata-mata rambut itu. Enggak, tetap Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ya berkah itu rambut Nabi, nah itu Allah berikan kemenangan, diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Abu Ya'la dengan lafal yang sebagian besarnya sama, dan para perawi mereka adalah perawi kitab Sahih. Ja'far telah mendengar langsung dari beberapa orang sahabat. Aku tidak mengetahui apakah ia mendengarkan langsung dari Khalid ataukah tidak. Disebutkan dalam kitab Kanzul Umal dari Abdul Hakim, dari Abdul Hamid bin Ja'far dari ayahnya, ia berkata, di dalam peci milik Khalid bin Walid radhiyallahu anhu terdapat potongan rambut Rasulullah SAW. Khalid berkata, setiap kali aku menghadapi musuh, sedangkan peci itu ada di atas kepalaku, maka pasti aku mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang Nabi itu kalau wudhu aja airnya pada ditadongi. Ya. Ini di keberkahan ya, Nabi. Jadi ada yang namanya keberkahan, tapi keberkahan itu juga ya semuanya adalah yang menolong Allah, tapi dengan asbab. Saling berlomba-lomba mengerjakan amal-amal kebajikan. Ibnu Jarir melihatkan peta sanadnya dalam kitab tarikhnya dari jalur sanad Sa'if dan dari Abdullah bin Subrumah dari Syakik. Ia berkata, kami memulai penyerangan ke Qadisiyah pada pagi hari. Lalu kami kembali ke posisi semula ketika waktu sholat duhur telah tiba. Sedangkan muadzin kami telah gugur. Yang adzan gugur. Maka orang-orang berebutan untuk mengumandangkan adzan. Oh ya, jadi kalau orang itu adzan itu harus berebut, ya. Hingga mereka nyaris beradu pedang. Nah, berebutan mau adzan aja bisa, karena pahalanya luar biasa, ya. Hingga mereka nyaris beradu pedang. Maka Sa'ad radhiyallahu anhu membuat undian dengan anak panah di antara mereka.
Akhirnya keluarlah anak panah yang berisi nama seseorang. Ia pun mengumandangkan adzan. Itu yang dikatakan Nabi, ya. Seandainya kalian tahu pahala orang yang adzan, pahalanya orang adzan, dan saf pertama di dalam berjamaah, maka pasti kalian akan berebut. Ini sahabatnya berebut. Seandainya tahu pahalanya, ya. Orang adzan itu pahalanya sebanyak orang ikut jamaah itu orang yang adzan pahalanya dapat semua. Coba orang yang adzan dikumandangkan sampai berapa kompleks semua mendengar dengan adzannya orang itu, maka orang adzan itu dapat pahalanya semua. Makanya adzan itu harusnya berebut. Tapi di sini malah apa? Malah sodok-sodokan. Kamu aja. Padahal adzan itu luar biasa pahalanya, ya. Seperti juga seandainya tahu jamaah, ya, di saf pertama, kalau seandainya kalian tahu itu berebut. Ini padahal nggak mau di saf pertama, ya. Padahal saf pertama ini pahalanya besar dan dapat doa dari Nabi 3 kali. Kalau yang saf 2, 3 ya, cuma sekali. Kalau saf pertama doa Nabi mendoakan 3 kali. Makanya kita ini kalau sholat itu berebut di saf pertama. Jangan malah ke belakang, saf pertama. Saf pertama itu diisi oleh orang-orang yang ketepatan. Jangan saf pertama itu diisi oleh orang-orang jauh-jauh. Jangan. Kenapa? Karena memang harus tertibnya, memang tuan rumah itulah yang mengisi saf pertama. Itulah, tamu juga biasanya nggak mau juga, dia juga tahu diri, jadi dia di sop ya kedua, kalau enggak yang paling pinggir sana itu tamu. Kenapa? Kalau tamu dari luar, tahu-tahu di belakang imam, padahal ada orang di luar itu ada niat jahat. Di belakang imam langsung pada sujud semua, ya imamnya ditikam. Ya, makanya di belakang imam itu orang yang memang betul-betul ya dia ya ngerti kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan, dia jadi badalnya. Dan orang yang ada di sini, orang yang ketepatan, jangan orang jauh ditaruh di belakang, ya. Kan dulu kan pernah kejadian kan, ada orang yang bukan di sini, di masjid yang lain, orang jauh nggak dikenal, dia langsung ngambil di depan di saf belakang imam. Nggak taunya apa, ada niat jahat, ya. Dan itu tidak boleh, harus orang-orang kita. Maka orang kita ini kalau saf pertama penuhin, harus berebut, jangan sampai dikasihkan orang jauh, ya. Karena yang berhak yang depan adalah orang yang ketepatan. Demikianlah Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan Allah berikan kefahaman, Allah beri kekuatan dapat kita amalkan. Kita berebut untuk adzan, tapi karena adzan itu sudah diatur oleh marbotnya, ya udah itu haknya marbot. Kalau mau adzan, izin dulu. Tapi kalau saf pertama silahkan, mau cepet-cepetan ya, untuk mendapatkan saf pertama. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haqq 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.